Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan, berikut kami sampaikan pengumuman pada minggu ini. Jemaat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak. Dan diharapkan untuk menonaktifkan nada dering ponsel selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, harap tidak mengaktifkan mikrofon Zoom selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara offline, dapat dimasukkan pada kotak yang sudah tersedia sebelum ibadah dimulai. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, bisa memberikan persembahan dengan cara transfer melalui rekening gereja yang baru, Bank BNI, dengan nomor rekening 121111376 atas nama Teresia Pasca Aprianti. Berikut info tambahan minggu ini. Rapat MPG akan diadakan hari Kamis 10 Juni 2021 pukul 18.30 melalui Zoom Meeting. Sekolah minggu kelas dewasa akan mulai dilaksanakan secara offline mulai bulan Juni setelah ibadah pagi. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat kepada Ibu Lita Mustarina 5 Juni, Ibu Solika 8 Juni, Ibu Robert Katiana 9 Juni. Demikianlah pengumuman pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan memuji, memuliakan Allah. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara berdiri. Mari kita akan pujikan sungguh lembut suara Yesus memanggil. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Mari kita akan menyaksikan hal ini. Sungguh lembut suara Yesus.
Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi saat teduh pada pagi hari ini. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan untuk tunduk kepala. Mari kita akan selalu merenungkan akan kebaikan Tuhan atas setiap pemeliharaan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Saat itu diambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdengking. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Seperti pujian Tuhan di dalam setiap segala kelelahan kami, di dalam setiap segala permasalahan kesulitan yang kami hadapi, kami tahu, kami meyakini bahwa Tuhan ada di situ dan Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kami. Seperti yang pemazmur mengatakan bahwa kami harus memuji Engkau dengan segala keberadaan kami, dengan setiap kehidupan kami, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan dan banyak orang boleh melihat akan kasih dan anugerah. Bapak, pada pagi ini kami siap untuk datang kepada-Mu. Kami rindu untuk sujud kehadirat-Mu. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kiranya Tuhan Kau berkenan hadir di tengah kami saat ini yang mengikuti ibadah baik melalui offline maupun juga online. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Siapkan hati kami untuk kami memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, untuk berdoa bersamaan, bahkan terlebih lagi untuk setiap permintaan pribadi kami, permohonan kami bawakan. Terima kasih Bapak untuk mengurus kami tadi untuk ibadah pagi dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kasih anugerah-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara berdiri. Baik, saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara karena kita akan mendengarkan bersama. Jadi ada pengumuman yang akan dibuka kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara tadi belum lengkap ya. Jadi untuk melihatnya, saya persilakan untuk bisa melihat kembali. Jemaat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan tetap menjaga jarak. Dan diharapkan untuk mengaktifkan daya ponsel selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, harap tidak memasukkan mikrofon Zoom selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang WNI 121 dari siang pasca ASEAN.
berjemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat kepada Ibu Lita Mustarina 5 Juni, Ibu Solika 8 Juni, Ibu Roberta Diana 9 Juni. Demikianlah pengumuman pada minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk perhatiannya. Saudara itu berjemaat dan kita sudah sedikit karena tadi belum lengkap dan kita melihat lengkapnya. Baik, mari saya undang untuk Bapak Ibu Saudara berdiri. Mari kita akan mengucapkan dari ini perjanjian gereja baptis yang selalu diucapkan pada 1 bulan sekali pada minggu yang pertama. Jadi kita semua umat baptis ya, ini kalau Bapak Ibu Saudara setelah dibaptis pasti akan mengucapkan hal ini. Dan ini menjadi pengingat bagi kita supaya kita bisa lebih memahami diri. Baik, kita akan letakkan tangan kita di sebelah sini ya. Saya akan bacakan ya, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti. Nanti saya membaca yang pertama dan selanjutnya nanti Bapak Ibu Saudara. Saya akan mengawalinya. Perjanjian Gereja Baptis. Kami yakin dan percaya bahwa setelah kami beroleh pimpinan Roh Kudus serta menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka di hari datanglah dan sidang jemaat ini dengan hikmat dan penuh sukacita kami masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Memasukkan gereja ini dalam penghiburan, mempertinggi kerohaniannya, memelihara kebaktian dan upacara-upacaranya, tata tertib dan asas-asasnya. Orang-orang umat manusia. Kami berjanji untuk memelihara rasa kasih di dalam keluarga, mendidik anak-anak di dalam kerohanian, memimpin anak saudara dan sahabat kenalan kepada jalan keselamatan. Yang baik dalam tingkah laku, menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, abuse dan perjudian, dengan semangat berdaya upaya untuk kepentingan dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. patuh kepada kita mengenai. Kami berjanji pula bahwa di dalam persekutuan Kristus ini kami akan membuang adat-adat kebiasaan kepercayaan agama yang lama dan penyembahan berhala atau azimat-azimat berhala yang tak diperkenankan Tuhan. Di dalam doa saling membantu kita juga doa santun. Tidak mudah tersinggung, siap sedia untuk berdamai, senantiasa ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat kami. Jadi, saat ini dengan secepat mungkin kami akan membagikan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen yang teratas. Ya ini serta Mari kita akan terus memuji memuliakan Tuhan. Mari kita akan terus mengagungkan Dia. Kita akan pujikan pujian tak dapat aku berikan. Masih berdiri ya, Bapak Ibu Saudara.
bersemangat di dalam memuji Tuhan. Tak dapat aku berkata. Tapi mari ya, kita akan mengacu bahwa kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan menyembah dengan segenap hati kita. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh saling menyapa satu dengan yang lain meskipun tidak bisa berjabat tangan dengan salam nama ya. Baik, mari kita pujikan bait yang kedua. Jadi kaum pria nanti bait ketiga, kaum wanita setelah itu ya nanti bersama-sama lagi dari awal bait pertama. Oke? Baik. Dan kedua boleh ya, kita semangat kita ya, tapi kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan dengan satu pujian di tempat yang lebih tinggi.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kami di kayu salib yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun dari tidur kami. Kami boleh melihat orang-orang yang kami kasihi, kami boleh menerima setiap berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami rindu datang ke hadirat-Mu untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, saat ini kami secara khusus duduk diam di hadapan-Mu. Kami siap untuk boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari kita akan lanjutkan pelajaran kita firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yohanes. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kaum pria akan membacakan ayat 19, wanita ayat 20, dan demikian terus bergantian secara silih berganti. Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 28, saya akan membaca dari judulnya, nanti kaum pria akan mengawalinya. Saksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan ini saksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang padanya untuk menanyakan dia, siapakah membawa dia? Dan dia menjawab, bukan, engkaulah nabi yang akan datang. Menjawab, bukan. Akulah seorang yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Maka Pembaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yaitu dia yang datang dari Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya kurang lupa tepatnya kapan, ada iklan yang dimana dalam iklan tersebut memanfaatkan orang yang wajahnya persis dengan presiden kita, dengan Pak Jokowi, presiden kita. Melalui iklan ini, melalui mengambil orang yang persis ini, rupanya
eh, yang membuat iklan ini atau perusahaan ini, ya, karena yang dijadikan bintangnya orang yang mirip wajahnya dengan Pak Jokowi, maka produknya sangat laris manis. Ya. Produknya laris manis. Ada keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan tersebut berkaitan dengan pembuatan iklan ini. Begitu juga bagi artisnya ini, yang dimana dia wajahnya mirip dengan Pak Jokowi, akhirnya menjadi orang yang terkenal. Jadi terkenal seperti Pak Jokowi. Nah, wajahnya mirip dengan Pak Jokowi, seorang tokoh nasional Indonesia, pemimpin Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia, jadi menjadi terkenal. Padahal sebenarnya hanya wajahnya saja yang mirip. Di KTP tenanan sebenarnya ya nggak mirip, cara ngomongnya saja sudah berbeda. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, begitu juga firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang berbicara tentang siapakah Yohanes. Di sini Yohanes berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan rupanya dengan pelayanan yang dia lakukan ini, tugas yang dia lakukan ini membuat dia menjadi terkenal. Banyak orang yang berbondong-bondong, bertobat, kemudian dibaptis dan menjadi muridnya Yohanes Pembaptis. Rupanya ketenaran Yohanes ini menjadi viral. Bahasanya sekarang menjadi viral. Tapi seandainya sudah ada HP, mungkin sudah terkenal di mana-mana, gitu ya. Menjadi viral sehingga orang-orang Yahudi, para imam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menjadi bertanya-tanya, siapakah dia? Apakah dia orang-orang yang selama ini kita nanti-nantikan? Kok sampai terkenal begitu? Kok sampai pengikutnya banyak? Siapa dia? Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, bagaimana karakter Yohanes ketika dia menjadi orang yang terkenal? Apakah dia akan menyombongkan diri, mengambil kesempatan yang dimana orang-orang tersebut mengira dia seperti nabi-nabi di masa lalu, atau seperti yang akan dinubuatkan oleh Alkitab? Apakah dia mempunyai karakter mengambil kesempatan tersebut? Mari kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul karakter seorang pelayan Tuhan. Bagaimana karakter Yohanes sebagai orang yang sudah terkenal, sebagai orang yang sudah viral, orang yang mempunyai banyak murid, sehingga para imam ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pun merasa, wah ini berbahaya. Ini sangat berbahaya kalau bisa banyak sekali pengikutnya. Sehingga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini mengirimkan utusan untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini kita menjadi tahu, kita jadi mengerti siapakah Yohanes ini, bagaimana karakter Yohanes ini sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Karakter yang pertama yang dimiliki oleh Yohanes ialah Yohanes tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Yohanes tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Mari kita baca ayat 19 sampai 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau?
Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia kah?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, saat Yohanes berteriak-teriak menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan, di mana dia mempunyai tugas mempersiapkan jalan Tuhan saat Tuhan akan datang ke dunia, dengan dia mengatakan, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Dan banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang bertobat menjadi muridnya. Otomatis Yohanes ini menjadi orang yang terkenal. Orang yang dicari-cari. Orang yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel saat itu. Dia ditanya, "Siapakah engkau?" Rupanya Yohanes tahu bahwa para imam, orang-orang Lewi, ahli-ahli Taurat ini mengira bahwa dia adalah Mesias, orang yang diurapi. Lalu dengan tegas dan tidak berdusta, katakan itu ya. Dia menjawab dengan tidak berdusta, "Aku bukan Mesias. Aku bukan orang yang diurapi, yang selama ini kita nanti-nantikan." Bukan. Ketika mereka bertanya lagi, "Kalau begitu, siapakah engkau? Apakah engkau Nabi Elia yang sudah terkenal dalam kehidupan orang-orang Israel?" Yohanes mengatakan, "Bukan." "Lalu siapakah engkau? Apakah engkau nabi yang akan datang, yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab?" Ia juga mengatakan, "Bukan." Jawaban Yohanes dengan mengatakan, "Aku bukan Mesias. Aku bukan Nabi Elia yang terkenal. Dan aku bukan nabi yang akan datang." Di sini menunjukkan bahwa Yohanes tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kalau Yohanes mau ngomong gitu, bisa saja, ya. Bisa saja. Bisa saja dia mengatakan, "Ya, aku Mesias, ya, aku orang yang diurapi itu." Bisa saja dia mengatakan, "Ya, aku Elia." Bisa juga dia mengatakan, "Ya, aku nabi yang dinubuatkan oleh kitab Taurat." Bisa saja dia mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh dia dengan karakter seorang hamba, karakter seorang pelayan Tuhan yang baik. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, saat ini atau beberapa tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang sangat terkenal sampai jemaatnya itu mengagung-agungkan, itu luar biasa.
Ini sudah salah. Kang hamba Tuhan ini mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, terkadang ada jemaat itu yang mempunyai pemikiran nek gak sing ndongake Pak Pendetone kurang marem. Ya, seperti itu. Nek sing ndongake Pak Pendetone gak marem. Kalau ditungake Pak Pendetone, wah terjadi sesuatu, wah ini berkah Pak Pendeta, wah ini mulai biasanya ngobrol Pendetone, dan sanjung itu. Nah, ini saya selalu mengatakan bukan karena saya, bukan karena Tuhan. Saya tidak tergoda, saya tidak mau mencuri kemuliaan. Begitu juga hal ini juga berlaku bagi kita semua para pelayan-pelayan Tuhan. Baik itu para majelis perancang gereja, para pemimpin-pemimpin pujian, para pemimpin ibadah, para pemain musik, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Marilah kita bersama-sama menyadari bahwa kita adalah hamba Allah yang Tuhan percayakan dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Kita diberi talenta pandai memainkan musik, bukan supaya kita dipuji oleh jemaat atau orang lain. Kita diberi talenta bisa memimpin jemaat, membawa jemaat dalam ibadah penyembahan. Tapi bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberi talenta suara yang bagus, memuji Tuhan. Ini berfungsi untuk mengajak jemaat bagaimana mereka bisa memuji Tuhan, bukan supaya kita mendapatkan puji. Marilah kita mempunyai karakter seperti ini. Jangan kita mencuri kemuliaan. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, Yohanes mempunyai karakter rendah hati. Rendah hati. Mengapa saya mengatakan di situ rendah hati? Karena ada dua kata-kata yang Yohanes lakukan atau karakter yang Yohanes punyai, yaitu dia mempunyai karakter sebagai doulos, sebagai hamba, sebagai budak. Doulos itu artinya budak. Pembantu atau sekarang lebih kerennya asisten rumah tangga itu masih di atasnya doulos karena digaji. Doulos itu tidak digaji. Seorang hamba. Mari kita baca ayat 22 sampai 23. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Kita lihat jawaban dia. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia mengatakan, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi Elia yang terkenal, aku juga bukan Nabi yang akan datang yang sudah dinubuatkan, tetapi dia mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes menyadari siapa dirinya. Dia adalah orang yang rendah hati di sini. Menyadari siapa dirinya, dia adalah seorang hamba, seorang doulos, seorang budak, seorang pelayan yang mempunyai
mempunyai tugas yang dimana tugasnya itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Tugasnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Ini dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Yohanes tahu siapa dia. Dia datang ke dunia, dilahirkan di dunia ini untuk melakukan tugasnya sebagai hamba, membukakan jalan bagi Tuhan yang akan datang ke dunia. Ini wujud kerendahan hatinya. Wujud kerendahan hatinya yang kedua, di sini dia mengatakan dia hanya membaptis dengan air, tetapi Yesus Kristus membaptis dengan Roh Kudus. Ayat 24 sampai dengan 28. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Kembali Yohanes ditanya, kalau kamu bukan Mesias, orang yang diurapi, kalau kamu bukan Elia, nabi yang terkenal itu, dan bahkan kamu bukan nabi yang dinubuatkan di masa yang akan datang, kenapa kamu kok membaptis? Kemudian Yohanes mengatakan, aku membaptis dengan air, tetapi dia yang mereka maksudkan, yaitu Mesias, sang Mesias, Nabi yang akan datang, yaitu sang Juru Selamat, akan membaptis dengan Roh Kudus, menunjukkan bagaimana kemahakuasaan nanti Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan yang akan membaptis dengan Roh Kudus, karena dialah Allah itu sendiri. Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya saja aku tidak pantas. Itu wujud rendahan hatinya yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita dipercayakan perintah oleh Tuhan, ketika kita dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, kita perlu mengingat siapa kita. Kita adalah hamba Tuhan. Agar saat kita nanti naik, agar saat melalui pelayanan kita semua diberkati, kita tetap ingat siapa diri kita. Kita tidak lupa diri sehingga kita menyampaikan diri. Kita selalu ingat siapa kita. Siapa yang memberiku suara yang bagus? Siapa yang memberiku talenta untuk aku bisa main musik? Siapa yang memberiku senyuman yang indah sehingga aku bisa mengambil bagian pelayanan untuk menerima tamu? Itu adalah Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Semua ini bisa berjalan dengan baik, itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang telah memberikan karunia kepada kita. Marilah kita sadari bersama-sama supaya kita tidak jatuh dan kita tidak mencuri ilmu
kemuliaan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa pada pagi hari yang indah ini bersama-sama dengan jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online. Tuhan telah memberkati kami melalui Injil Yohanes ini. Kami boleh belajar melalui Nabi Yohanes ini. Karakternya yang dimana dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan dan dia mempunyai karakter yang rendah hati. Biarlah hal ini menjadi contoh teladan bagi kehidupan kami para pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan berkati, yang telah Tuhan haruniai dengan talenta-talenta yang luar biasa. Biarlah ini semua kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam firman ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan, baik secara offline maupun secara transfer. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyucikan persembahan ini dapat kami pergunakan untuk perkembangan pelayanan di gereja ini ya Bapak. Dan ya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya ya Bapak. Tuhan akan terus menolong mereka mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, kami pada pagi ini juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Kami berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka sekeluarga. Tuhan memberikan roh, hikmat, marifat, takut akan Allah. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin-pemimpin kami ini betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga menyerahkan saat ini upaya pemerintah di dalam menanggulangi pemutusan rantai penularan COVID-19, baik melalui protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Bila rakyat boleh menjalankannya dengan baik, sehingga rantai penularan ini boleh terputus, Indonesia boleh terbebas dari COVID-19. Kami juga menyerahkan Tuhan usaha pemerintah di dalam melakukan vaksinasi, bahkan memberkati vaksin yang terus dan sedang berjalan sampai hari ini, yang biarlah seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini dan mereka boleh memperoleh kekebalan. Kami rindu gereja ini, Indonesia negara kami ini boleh Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan Tuhan keamanan negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati aparat keamanan yang sudah ada, boleh menjaga keamanan negeri kami ini dari bahaya ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga seluruh rakyat Indonesia ini boleh merasakan aman, nyaman, dan damai sejahtera. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana, baik banjir, tanah longsor, gunung berapi, gempa bumi. Kami rindu Tuhan, Kau akan melawat bangsa kami ini. Kami menyerahkan aparat pemerintah daerah setempat. Mereka boleh segera memulihkan kembali kondisi bencana ini ya Bapak, sehingga rakyat boleh melakukan segala aktivitasnya kembali seperti sedia kala. Bapak, saat ini kami juga berdoa bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami menyerahkan para pengurus baik pusat maupun daerah, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam kepengurusan. Tuhan akan menolong, memberkati, memberikan hikmat kepada mereka. Kami menyerahkan kesehatan setiap hamba-hamba Tuhan ini. Kami menyerahkan kebutuhan kehidupannya sehari-hari, Tuhan akan mencukupkan. Kami juga menyerahkan keluarganya, Tuhan akan terus memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini kegiatan
GGBI yang di dalam bulan Juni ini nanti kami akan menyelenggarakan sekolah Injil liburan secara serentak melalui daring. Tuhan akan menolong memberkati panitia yang telah mempersiapkan. Tuhan memberkati materi-materi yang sudah dipersiapkan oleh LLB dalam pengiriman ke gereja-gereja setempat. Tuhan akan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sekolah Injil liburan ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kami rindu ya Bapa untuk para peserta, anak-anak kami yang kami ikutkan dalam sekolah Injil liburan. Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Mereka beroleh sukacita yang daripada Tuhan dalam pelajaran sekolah Injil liburan yang dilakukan secara daring. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk musyawarah besar yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus. Ialah para panitia yang telah mempersiapkan MUBES ini dapat mempersiapkan dengan baik. Kami menyerahkan untuk materi-materi yang akan diberikan. Begitu juga ya Tuhan, kami menyerahkan dana yang diperlukannya untuk MUBES ini. Kami berdoa untuk para utusan-utusan dari setiap gereja-gereja baptis. Mereka boleh dapat mengikuti musyawarah besar ini dengan baik, dan mereka dapat kembali pulang dengan kondisi yang sehat dan menjadi berkat bagi gereja-gereja setempat ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk Gereja Baptis Indonesia Gubeng. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, para lansia yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah secara offline. Biarlah melalui ibadah secara online yang diikutinya akan menguatkan iman mereka. Tuhan menjaga kesehatan mereka. Dan biarlah anak-anak-Mu tetap bersukacita dan imannya tetap berserah pada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih menjalani pendidikan secara online. Tuhan menolong memberkati kesehatan anak-anak kami. Tuhan memberikan semangat kecerdasan kepada anak-anak kami di dalam belajar. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan akan memberkati mereka melalui pendidikan yang mereka rindukan, sehingga mereka memperoleh sekolahan atau pendidikan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pos PI Gempol, di mana jemaat rindu untuk bisa beribadah secara offline setiap minggu. Biarlah melalui ibadah offline yang sudah dijalankan dalam 1 bulan sekali ini akan menolong mereka dan mengobati kerinduan mereka untuk bersekutu, memuji, memuliakan Kau. Kami menyerahkan jemaat-Mu di sana dalam kesehatannya. Tuhan memberkati dalam kehidupan kerohanian mereka. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan akan menjawab setiap pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri. Angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan, dan menguatkan kau yang sakit. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha-usaha, dan studi. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.